memenangkan atas banding dari Kevin Hilars. Kemarin ini dari tim kuasa hukum saya ada Bang Fitra Ramadhani, kemudian Kak Ola Difla dan Brigjen Siswandi Purnawirawan Polisi. Itu aja. Jadi agenda sekarang ini saya ingin memberitahukan dari proses yang kemarin itu sangat panjang, babak-babak drama kemarin ya, udah kayak drakor. Yang saya di sini banyak difitnah bahwa ada yang tidak merasa melakukan pelanggaran atau wan prestasi. Ternyata ini sekarang sudah diuji ya Bang ya, 2 kali. Jadi untuk yang di Pengadilan Tinggi DKI ini kasusnya adalah saya merasa dirugikan karena adanya wan prestasi perjanjian dari kontrak brand ambassador, di mana saudara KH tersebut tidak melakukan prestasi yang seharusnya dia jalankan sesuai dengan perjanjian yang sudah kita sepakati dan ditandatangani bersama pada tanggal 7 Maret 2021. Jadi di situ ada beberapa poin yang sudah dilanggar, sehingga saya meminta penalti dan kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap perjanjian dari kontrak brand ambassador tersebut. Itu sih. Itu ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwasanya mohon maaf kemarin rekan-rekan belum bisa saya jawab pertanyaannya karena beberapa hari yang lalu saya baru berduka, orang tua saya meninggal dunia di Medan, Sumatera Utara. Kita doakan semoga beliau tenang di sisi Yang Maha Kuasa. Amin. Yang pertama ingin kita jelaskan dan luruskan di sini, kenapa kita mengadakan press conference pada hari ini, dikarenakan kita mereview ulang kasus-kasus yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Banyak fakta-fakta yang telah dihilangkan oleh saudara KH, apalagi saudara KH dan penasihat hukumnya mengatakan tidak ada wan prestasi dahulunya dan tidak ada bukti-bukti. Nah, alhamdulillah pada hari ini rekan-rekan sendiri sudah lihat, sudah 2 kali diuji oleh pengadilan, baik ia Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, bahwasannya saudara KH terbukti telah menimbulkan kerugian kepada Dr. Siska dan telah mengingkari kesepakatan yang telah disepakati antara Dr. Siska dan saudara Kevin Hilars. Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah menghukum saudara KH ini ya untuk membayar ganti rugi berupa kesepakatan yang telah dibuat antara Dr. Siska dan saudara KH ya sebesar 120 juta. Itu ganti rugi materialnya. Karena 120 juta ini telah diterima langsung oleh saudara KH yang dibayarkan via cek. Terus yang kedua, saudara KH juga dihukum untuk membayar sanksi penalti sebesar 424.850.000 akibat daripada wan prestasi yang dilakukan oleh saudara KH. Nah, itu sudah disepakati antara saudara KH dan Dr. Siska. Apabila memang perjanjian tersebut tidak terpenuhi oleh saudara KH, maka KH wajib membayar sanksi penalti sebesar 424 juta tadi. Terus karena memang melihat situasi persidangan yang alot dan kekooperatifan daripada baik pihak penggugat maupun tergugat dalam persidangan, dalam menghormati persidangan, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menghukum saudara KH untuk membayar uang paksa, yaitu uang duangsom sebesar Rp100.000 setiap bulannya apabila dia tidak melaksanakan isi putusan tersebut. Nah, yang bersangkutan mengajukan banding sekitar bulan Agustus. Nah, banding tersebut telah diperiksa oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Nah, mungkin yang bersangkutan masih belum puas ya
terkait dengan hasil putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini. Dan alhamdulillah pada tanggal 13 Desember kemarin pada hari Rabu ya 2023, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Artinya apa? Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini sah secara hukum. Tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, ataupun tidak ada yang menyalahi aturan ataupun norma-norma sebagaimana yang disampaikan oleh saudara KH baik melalui kuasa hukumnya yang mengatakan bahwasannya gugatan kita ini nggak jelas, tanpa bukti dan karena ada perbaikan gugatan katanya. Artinya apa? Sebelum adanya kesimpulan dan pembuktian ya, saya menyarankan kepada KH agar menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Saya selaku penasihat hukum bersama Pak Brigjen Pol Purnawirawan Siswandi sangat menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kita aja belum pernah berkomentar loh. Selama ini mereka yang berkomentar, yang katanya gugatannya aneh lah, yang prestasinya tidak ada dan tidak ada yang dirugikan, bisa dijamin katanya. Faktanya ini kita melihat putusan pengadilan. Jadi kalau memang dia masih berkelit juga sudah ada putusan pengadilan, silakan masyarakat yang menilai, silakan teman-teman yang menilai. Kasus pidana juga, yang tersangka siapa? Yang tersangka saudara KH sendiri. Artinya apa? Ada proses hukum yang sedang berlangsung, kita serahkan. Kita ini bukan penyidik ataupun kita bukan hakim. Ada tupoksinya ataupun wewenang-wewenangnya sendiri ya yang mengadili kasus tersebut. Nah, kita hanya menyampaikan perkara-perkara yang ada. Nah, untuk itu saya minta dan himbau kepada saudara KH, karena memang ini sudah diuji oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, agar segera melaksanakan isi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan membayar kerugian yang dialami oleh Dr. Siska dengan kerugian material sebesar 120 juta dan kerugian sanksi penalti sebesar 424 juta. Yang jika kita totalkan setengah miliar lebih. Ya. Apabila memang ini ya tidak dilaksanakan oleh saudara KH sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, kita akan mengajukan eksekusi. Ya Bang ya. Kita akan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar seluruh aset-aset yang dia miliki, baik itu rumah ataupun mobil, dilakukan sita eksekusi terhadap aset-aset saudara KH. Itu konsekuensi hukum, karena ini putusannya bukan putusan deklaratoir, akan tetapi ini putusannya bersifat kondemnatoir yang berisi penghukuman agar dilaksanakan perintah putusan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bang Siswani, silakan. Nama partner kami, Bang Fitra, itu dari segi perdata. Tapi jangan lupa, pidananya masih ada. Pidananya KH itu dan tersangka di Polres Bogor. Sampai hari ini kami dari kuasa hukumnya belum pernah menerima SP3. Nah, tolong dijalankan, media kontrol. Ya, perdatanya sudah, sekarang pidananya belum berakhir. Beri penjelasan kami kuasa hukum, biar kami bisa mempertanggungjawabkan kepada klien kami Dr. Siska, ya, SP3. Di langkah hukum berikutnya lebih jelas. Ya, tentunya dengan diikuti, ya, dia sudah tersangka, ya kan? Kalau memang dihentikan di tengah jalan ya SP3. Ya, saya ngikutin juga, sudah gelar di Karwasidik Barreskrim, tapi putusannya masih ngambang. Masih kasihan, karena mereka adalah pernah pacaran, itu bukan unsur. Ya kan? Tidak objektif, itu subjektif. Ya, sekarang udah putusannya masa, wah kasihan, jangan dibayar gitu lagi, nggak ada. Jalankan aja putusannya, ya tegakkan. Ketika TSK-nya itu per kapan Pak Asis? Status TSK Sudah lama itu di Bogor itu, sebelum perdata putus sudah TSK dia. Ada 3 bulan. Lebih. Lebih. 1 tahun hampir itu. Kapolresnya sudah ganti, Kasasarnya sudah ganti. Nah, kita tunggu nanti pada penjabat. Apakah nanti akan mengirim surat ke Polres? Oh, bisa aja, kita minta SP2P bisa.
Tapi ya dengan kongres kan nanti kan mereka tahu akan dibuka kembali kemungkinan bagaimana kasus pidana. Mbak Siska, dari pihak Mbak Siska sendiri yang diinginkan itu tadi ya harus ada yang dikembalikan, dalam arti kerugian itu harus dibayar tunai atau harus dibayar seperti apa proses yang dari Mbak Siska inginkan? Kalau yang saya minta, saya ingin dari pihak KH juga adiknya ini gentleman, dimana dia kan secara gamblang tadi saya dikirim itu oleh Bang Pitra, dan jujur waktu itu saya karena stres, saya jarang sekali lihat-lihat berita-berita seperti itu. Tapi pas tadi, karena sekarang posisinya saya sudah merasa aman, sudah merasa fitnahan itu bisa saya counter, bahwa di sini yang benar akan benar, yang salah akan salah. Makanya stop untuk fitnah-fitnah, stop plot twist, stop playing victim. Karena di sini kan jelas sudah ketuk palu, bahkan sampai diuji 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, kemudian di Pengadilan Tinggi DKI. Di situ telah terjadi pelanggaran wan prestasi. Jadi harapan saya ini gentleman mengakui kepada publik kesalahannya. Jangan terus merasa di sini Dokter Siska yang salah. Di situ kan tadi saya melihat yang wawancara tahun lalu dengan jelas menyebutkan pihak sana itu merasa benar. Karena di sini itu yang susah itu ketika seorang merasa benar. Itu makanya di sini saya inginkan pihak mereka itu gentleman dan mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Dan sebetulnya saya juga kasus ini juga sedang berjalan pencemaran nama baik di Jakarta Barat. Dan itu pun akan saya perjuangkan karena di sini nama baik adalah segalanya. Ya di sini menuntut keadilan, saya menuntut keadilan. Ada peribahasa bahwa keadilan harus ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Jadi di sini saya berusaha berjuang untuk mendapatkan keadilan, di mana saya mendapatkan perlakuan tidak adil dari publik. Saya mendapatkan bullying yang terus-menerus karena publik tidak tahu yang sebenarnya apa. Penggiringan opini publik, sehingga saya akan di sini memperjuangkan hak saya sebagai orang yang plot twist, ibaratnya korban tapi kok orang yang sebelah merasa dirinya korban, playing victim. Kalau saya kan dari dulu tidak pernah playing victim, saya minta nanti kita buktikan aja secara hukum. Dan disinilah secara sudah memang dengan proses yang panjang, akan tetapi memang prinsip kita itu adalah diam-diam menghanyutkan. Selama 1 tahun ini kan saya tidak pernah ya untuk memberikan update apa yang telah saya lakukan untuk mendapatkan keadilan. Kemudian di pengadilan pun tidak, selalu saya diam. Tapi kan sekarang, kemarin pun pas waktu tingkat pengadilan menang juga kita diam dulu karena kita tahu pasti itu ada banding deh, gitu kan. Setelah sekarang banding diuji, saya berani untuk speak up karena ini sudah diuji 2 kali. Berarti hanya permintaan maaf beserta ganti rugi dengan materi kesalahan, kemudian dibayarkan sesuai dengan putusan pengadilan, supaya biar nggak ribet, simple saja. Ini kan sudah ada sebesar berapa? Sesuai dengan putusan pengadilan ada penalti sebesar 428 juta dan kemudian ada kerugian material 120 juta, jadi di total setengah miliar lebih. Dan itu tidak sebanding dengan kerugian yang saya terima mulai dari jujur saja ini berdampak terhadap perusahaan saya, terhadap nama baik saya yang dia jelek-jelekan. Makanya ini menurut saya proses yang panjang, tapi alhamdulillah membuahkan hasil dari tim kuasa hukum saya, Bang Pitra, kemudian Kak Ola, dan Papi Vincent, Papi
selama ini. Dulu kan mungkin kalian pernah bertemu saya, beda ya raut wajahnya dengan sedih, kemudian stres, karena kan selain serangan attack dari sosial media juga dia ini menggiring opini publik, sehingga banyak sekali netizen yang terpengaruh oleh framing dari pihak sana, dan akhirnya sampai ada Instagram saya juga di ini apa namanya itu sampai di report oleh fans-fansnya karena tergiring opini, terhasut. Makanya saya minta hentikan hasutan-hasutan, dan alhamdulillah sih setelah saya melaporkan ITE, mereka semua sudah menghapus semua ujaran kebencian, hate speech dari Instagram. Dan saya juga ingin menyarankan untuk netizen di Indonesia, stop bullying, apalagi kalau misalnya kalian tuh tidak tahu apa yang terjadi, karena di sini saya adalah korban kalian netizen yang saya baca udah ini, padahal itu kan mereka tidak tahu. Nah, makanya dengan adanya putusan dari hakim, kemudian dari Polres juga tersangka, saya harap semua yang ada di Indonesia stop bullying dan selalu berpikir sebelum mengetik. Karena sekarang saya paham bagaimana itu, saya saja sudah umur 30 lebih masih tidak bisa menghadapi bullying, apalagi itu anak SD kan sampai meninggal. Jadi hati-hatilah bersosial media, jangan percaya berita begitu saja atau asal berkata-kata gitu. Selalu berpikir sebelum mengetik, selalu berpikir sebelum memberikan komentar atau hate speech, ujaran kebencian, karena sebetulnya itu sangat mengganggu mental dan fisik dari orang yang dibully tersebut. Mending kalau misalnya betul, nah ini kan fitnah gitu. Makanya di sini sih alhamdulillah, karena diamnya saya ini menghasilkan, diamnya saya ini berbuah dengan baik, dan jangan sampai setelah ini pun saya menang pun dia menggiring opini lagi bahwa inilah itulah. Jadi saya minta ke pihak mereka, stop memberikan giring opini, stop untuk menjelek-jelekan institusi gitu. Karena kan seperti sebelumnya ketika dia menjadi tersangka, mulai dia menggiring opini, menjelek-jelekan institusi. Nah ini juga karena orang yang hebat itu menurut saya adalah orang yang bisa mengakui kesalahannya. Jangan menyalahkan orang lain, tapi harus bercermin seperti itu. Karena kan ketika dia ini tuh kemarin ada institusi juga disalahkan, dia itu tadi merasa dirinya benar, itulah yang susah. Ini kan kalau saya akan berjuang, kita buktikan aja lewat jalur hukum, lewat koridor-koridor yang sesuai, sehingga ya alhamdulillah sekarang berbuah manisnya dari perjuangan, dari rasa down, stres, nama baik saya yang dipertaruhkan, fitnah-fitnahan dia yang sebetulnya tidak benar, banyak, mulai dari fitnah mengenai produk, fitnah mengenai klinik, fitnah mengenai diri saya, body shaming, itu sampai akhirnya menggiring opini dan orang lain pun mengikuti atau percaya dengan framing dan fitnah-fitnah tersebut. Makanya di sini kepada netizen saya mohon dan kepada masyarakat Indonesia untuk yang support saya, terima kasih. Untuk perempuan-perempuan yang mengalami korban kekerasan, kemudian untuk semua orang yang mengalami korban bullying, semangat. Dan untuk pembuli, tolong untuk segera berubah sikap. Janganlah bully-bully, janganlah
mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, karena itu saya akui itulah yang membuat saya sampai sakit 8 bulan nggak sembuh-sembuh. Pikiran saya yang setiap hari melihat hate speech, orang-orang tidak tahu yang sebenarnya, padahal kan sudah jelas kan sekarang dia ini terbukti telah melakukan wan prestasi, terbukti juga tersangka dalam tindakan pasal 351 di Polres Bogor dan untuk pencemaran nama baik. Terus jadi semua laporan saya ini dan yang laporan terakhir itu untuk adik kakak KH dan AH ini, dua kakak beradik itu saya laporkan juga atas pencemaran nama baik dan sudah berjalan juga. Itu tadi, kalau saya diam-diam saja akan tetapi ya menghanyutkan proses hukumnya berjalan dan sudah terbukti bahwa di sini itu saya ini korban dan fitnah-fitnah itu adalah tidak benar. Pak, tapi artinya kan udah ini semua artinya batas waktunya sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang diberikan oleh undang-undang itu 14 hari. terhitung dari putusan itu. Iya, jadi kita lihat 14 hari ini apabila memang dalam 14 hari ini sudah inkrah, ya, kita akan perintahkan agar dia segera bayar di Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi perlu kita jelaskan di sini bahwasanya perdebatan yang ada selama ini kami meminta kepada baik dia pendukungnya Dr. Siska ataupun saudara K ini segera dihentikan karena ini sudah selesai perdebatan tersebut yang katanya tidak punya bukti, yang katanya gugatannya nggak jelas, wan prestasi nggak ada, sudah terbantahkan semua melalui putusan pengadilan yang sudah 2 kali diuji, Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Jadi stop perdebatan, sudah terbukti bahwasanya korban adalah Dr. Siska yang buktinya juga dikuatkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bahwasanya LPSK telah memberikan perlindungan penuh kepada Dr. Siska baik itu hak hukumnya maupun hak prosedural dan hak kesehatan juga dijamin oleh LPSK. Tentunya hal ini sudah menjadi pertimbangan kita semua bahwasanya yang menjadi korban ini adalah Dr. Siska dan ini tidak ada drama-drama ataupun playing victim. Nah, selama ini kita tidak mau tanggapi karena kita menghindari intensitas yang tinggi dan kita serahkan kepada proses hukum baik pihak kepolisian maupun pengadilan yang menangani kasus ini secara transparan, akuntabel dan profesional. Tentunya ini menjadi barometer kita semua. Pengadilan telah memutuskan, pihak kepolisian juga menetapkan tersangka, ya. Tinggal kita hormati proses hukum yang sedang berjalan ini karena kita tidak mau membuat opini-opini ataupun mengirim opini yang sesat sehingga mendiskreditkan aparat penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan. Bang, tadi abang menyebutkan soal LPSK. Ya. Itu apakah ada terkaitan dengan diterornya Dr. Siska atau ada intimidasi dari pihak lain mungkin? Yang pertama, LPSK itu berbicara bukan hanya teror. Mungkin teman-teman bisa baca terkait dengan undang-undang LPSK. Syarat pemberian bantuan kepada seseorang itu ya kepada LPSK. Yang pertama dilihat dulu dari segi posisi kedudukannya. Apakah seseorang ini adalah korban ataukah seseorang ini saksi, kan gitu. Kalau memang kita saksi, ya kan, yang meminta agar dilindungi, ya kan, karena kita satu itu faktor hal lainnya yang disebutkan tadi, kita merasa terancam, atau saksi kita ditekan, atau kita diserang ataupun dibully oleh public enemy, kan gitu. Padahal kita adalah korban. Itu menjadi faktor yang menjadi perhatian LPSK. Salah satunya. Nah, salah satunya. Terus yang kedua, dari segi korban, status kita ini selain kita dari korban, saksi kita juga ada yang diancam, yang katanya saksi palsu dan lain-lain. Ini kan kita khawatir juga. Jangan juga nanti digiring opini sehingga saksi kita ini karena ada penggiringan opini dia berubah keterangan gitu. Nah, itu LPSK wajib memberikan jaminan dan kepastian hukum agar dia memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dia alami saksikan. Nah,
Untuk itu, karena memang sudah ada proteksi daripada LPSK, rekan-rekan penyidik juga kita sampaikan, LPSK juga sudah datang kepada Polres Bogor menyampaikan status perlindungan yang diberikan oleh Dr. Siska. Artinya apa? LPSK dalam memutus suatu hal itu tidak segampang yang kita pikirkan. Ada melalui rapat komisioner, ya, dan melalui tahapan-tahapan pengujian dan sudah diadili dan sudah dilakukan rapat khusus berdasarkan dengan bukti-bukti dan koordinasi baik dengan pihak kepolisian dan pihak-pihak instansi lainnya. LPSK memutuskan itu. Justru sebaliknya, saudara KH ini mengajukan permohonan juga ke LPSK, sampai sekarang tidak ada diberikan perlindungan. Nah, artinya apa? Beliau sebagai seorang korban, nggak usah dulu kita berbicara terkait dengan LPSK. Logika berpikir dulu, di luar dari proses hukum kan gitu. Perempuan antara laki-laki, tentu yang paling lemah adalah perempuan. Kalau laki-laki melawan perempuan, ini dipertanyakan kejantanannya seperti itu. Oke dokter, itu sekarang udah lega dok ya? Belum, karena tidak ada permintaan maaf dan ini belum dibayar, belum lega. Saya sudah lega kalau dia sudah melaksanakan putusan pengadilan. Kalau sekarang belum lah, karena ini dia belum melakukan putusan pengadilan. Artinya belum ada komunikasi apapun dari pengadilan? Tidak pernah, tidak ada. Kebetulan dari seminggu yang lalu itu ada mediasi di Polres Jakbar, tapi saya tidak datang. Setiap diundang mediasi saya memang tidak datang karena menurut saya sudah tidak ada lagi yang harus dimediasikan gitu. Jadi dari pihak kepolisian memang mengusahakan restoratif justice, tapi saya sudah telat kalau menurut saya untuk restoratif justice. Karena kalau memang dia memang mau berdamai atau minta maaf, harusnya datang langsung ke saya, kalau perlu sujud gitu. Nah itu udah kita tanyakan, belum putus ya. Ya ini kan sekarang sudah telat. Saya harusnya kan kita kenal juga secara personal. Kenapa harus lewat pihak-pihak institusi gitu kan? Jadinya katanya sih dari pihak mereka ada selalu datang, tapi saya tidak mau karena sebetulnya kata-kata ini pun bukan keluar dari saya. Pihak mereka sendiri yang ada jejak digital. Saya tidak akan mau damai, maju terus. Saya di sini adalah yang benar. Katanya kan mereka yang salah. Di situ ada ucapan seperti itu, seolah-olah hukum di Indonesia ini bukan asas praduga tak bersalah. Itu sudah judgmental bahwa saya yang salah. Tapi kan sekarang sudah seperti ini buktinya. Kita punya banyak sampai puluhan bukti, dibilang tidak ada bukti. Jadi saya juga bingung pemikirannya dia dan mereka ini seperti apa. Karena yang menolak untuk damai dan tidak mau damai gini-gini tuh dari awal tuh pihak mereka. Mungkin kan dari media juga tahu, maju terus menolak untuk damai. Saya sih santai-santai aja karena kan di sini katanya tidak mau damai, tapi kenapa pas waktu mediasi restoratif justice di Bogor, kemudian kemarin di Jakbar, mereka kan datang terus emang ya. Kalau merasa benar harusnya nggak perlu berusaha untuk dimediasi sama polisi kalau logikanya kan. Tapi kalau saya memang tidak perlu ada mediasi lewat institusi. Kalau memang dia memang berniat ada itikat baik, datang langsung, bersungguh-sungguh, beritikat baik. Ya, tapi kan memang nampaknya merasa benar dia susah.